Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan pola rok lipid hadap. Sebelum membuat pola rok lipid hadap, terdapat tanda-tanda pola yang harus diperhatikan. Tanda pola berfungsi untuk mempermudah kita dalam membaca pola sesuai dengan desainnya. Berikut macam-macam tanda pola. Garis merah menggunakan pensil merah atau spidol terdapat pada bagian depan atau muka. Garis biru menggunakan pensil biru atau spidol terdapat pada pola bagian belakang. Garis putus-putus atau garis bantu. Berikut penerapannya pada pola. Garis merah tanda pola bagian depan. Garis biru tanda pola bagian belakang. Garis putus-putus atau garis bantu. Selanjutnya ada garis titik terdapat pada garis lipatan kain. Lalu tanda bagian pola dilebarkan dan ada satu lipit. Berikut penerapannya pada pola. Garis titik tanda lipatan bahan atau kain. Tanda garis pola yang dilebarkan. Satu lipit. Lalu tengah muka atau CF atau center front dengan simbol TM. Tengah belakang atau CB atau center back dengan simbol TB, garis siku-siku 90 derajat, tanda arah benang lungsin atau arah serat. Berikut penerapannya pada pola. Tanda pola TM atau tengah muka atau center front. Tanda pola TB atau tengah belakang atau center back. Garis siku-siku 90 derajat. Arah garis serat. Cara meletakkan pola asimetris sesuai dengan arah serat pada kain. Cara peletakannya: hitung pada bagian ujung arah serat kain ke tepi kain. cm. Maka pada bagian tengah arah serat dan ujung arah serat harus sama 14 cm. cm. Kalau sudah sama dan sejajar, maka arah serat kain sudah benar. Pembuatan pola rok lipid hadap skala 1/4. Lipid hadap merupakan jenis lipid yang mempunyai dua garis lipatan dan kedua garis tersebut bertemu pada garis penempatan lipid atau pada bagian tengah lipid. Dua lipatan dari setiap lipid yang dihasilkan saling berhadapan dan saling bersinggungan. Berikut adalah cara pembuatan rok lipid hadap bagian depan dengan ukuran standar M. Pada dasarnya, pola rok lipid hadap sama dengan cara membuat pola dasar rok. Yang membuat berbeda adalah pada bagian tengah muka atau lipatan bahan keluar 5-10 cm. Dan pada garis lipatan untuk lipid diserongkan dari titik D maju 2 atau 3 cm untuk diserongkan. Garis di mana lipatan lipid akan jatuh harus garis tegak lurus. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat rok lipid hadap skala 1/4 dengan ukuran M.
Pertama-tama, buatlah terlebih dahulu garis lurus sebagai patokan untuk membuat pola dasar bagian depan. Setelah itu, pada ujung garis, beri titik A. Lalu, dari titik A, turun 2 cm, beri titik B. Untuk tinggi panggul, turun dari titik B sebanyak 18 cm. Beri titik C. Untuk panjang rok, turun sebanyak 55 cm dari titik B. Merupakan titik D. Untuk mengetahui lingkar pinggang, yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya 22 cm, merupakan titik E. Untuk lingkar pinggul, 1/4 lingkar pinggul ditambah 2 atau 1. Hasilnya 26, merupakan titik F. Titik CF sama dengan titik DG. Dari titik G keluar sebanyak 3-5 cm. Di sini saya menggunakan 5 cm. Merupakan titik H. Dari titik H naik sebanyak 1,5 cm. Merupakan titik I. Kemudian, kita akan menyambungkan semua titik yang telah ditentukan. Untuk menyatukan semua titik yang telah ditentukan, kita menggunakan tanda pola garis putus-putus sebagai garis bantu. Sekarang kita akan menggambar pola bagian depan menggunakan spidol merah. Untuk menentukan titik kupnat, yaitu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Hasilnya 8,2. Untuk lebar kupnat 3 cm. Masing-masing 1,5 ke kanan dan ke kiri. Lalu, untuk panjang kupnat 5 cm di atas garis panggul.
merupakan titik K, J, L. Sekarang kita akan menambahkan lipid hadap pada bagian tengah muka. Dari titik B dan titik D, maju sebanyak 5 sampai 10 cm. Semua lipid harus diserongkan. Garis yang diserongkan merupakan garis yang akan menjadi lipatan untuk lipid. Dari titik D, maju sebanyak 2 atau 3 cm. Garis di mana lipatan lipid akan jatuh harus garis tegak lurus. Sekarang kita akan membuat tanda pola untuk lipid hadap. Jangan lupa untuk menggambar garis arah serat dan juga tengah muka. Cara membuat pola rok lipid hadap bagian belakang. Cara membuat pola rok lipid hadap bagian belakang sama dengan membuat pola dasar bagian belakang. Dan tidak ada tambahan lipid pada bagian tengah belakang. Sekarang kita akan membuat pola rok bagian belakang. Sebenarnya pola rok bagian belakang caranya sama dengan pola rok bagian depan. Hanya saja pola rok bagian belakang setiap hitungannya dikurangi 1 cm. Pertama-tama, buat garis lurus terlebih dahulu. Pada ujung garis lurus, beri titik A. Dari titik A, turun 2 cm. Merupakan titik B. Untuk tinggi panggul, dari titik B turun 18 cm. Untuk panjang rok, dari titik B turun sepanjang 55 cm. Kemudian, untuk lingkar pinggang, 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 dikurang 1. Hasilnya 20 cm. Merupakan titik E. Dari titik C, untuk lingkar pinggul, 1/4 lingkar pinggul dikurang 2 atau 1. Hasilnya 24. Merupakan titik F. Titik F dan titik C sama dengan titik D dan titik G. Dari titik G, maju sebanyak 3-5 cm.
merupakan titik H. Dari titik H naik sebanyak 1,5 cm, merupakan titik I. Kemudian, kita akan menyatukan semua titik yang telah ditentukan. Gambar garis putus-putus untuk menyatukan semua titik yang telah ditentukan. Kemudian, gambar garis pola untuk pola bagian belakang dengan spidol warna biru. Kemudian, mencari titik kupnat. 1/10 lingkar pinggang dikurangi 1. Hasilnya 6,2. Lebar kupnat 3 cm. Untuk panjang kupnat 5 cm di atas garis pinggul. Gambar garis kupnat. Merupakan titik K, J, L. Jangan lupa untuk menulis tanda pola TB dan arah serat. Pecah pola rok lipit hadap. Pecah pola rok lipit hadap dilakukan dengan menjiplak pola rok lipit hadap yang telah dibuat dan mengikuti tanda garis pola. Tahap terakhir adalah pecah pola rok lipit hadap. Siapkan kertas doorslak warna pink dan warna biru untuk menjiplak pola. Tempelkan pola yang sudah dijiplak dan digunting pada selembar kertas. Lipat tanda pola untuk lipit ke bagian tengah lipit.
Garis lipatan untuk lipit hadap disatukan ke bagian tengah lipit dan bersinggungan. Cara melipat lipit hadap. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.